Halo gengs, jadi di video kali ini gue mau ngebahas terkait polemik organisasi. Polemik organisasi yang mungkin sering muncul yaitu antara anggota dengan pengurus organisasi tersebut. Karena apa? Karena mungkin sering muncul sebuah masalah di mana anggota dan pengurus organisasi tidak sinkron ataupun tidak akur. Mungkin banyak kejadian anggota tuh yang selalu mengeluh ataupun julid sama temennya, bilang kalau kayak, ya apa sih jadi pengurus, enak banget, cuman kerjaannya nyuruh-nyuruh doang, gak kerja turun ke lapangan, gak tahu apa-apa, tiba-tiba ngambil sebuah kebijakan. Di sisi lain, pengurus juga suka julid di belakang anggota atau sesama pengurusnya, bilang kayak, ih kenapa sih dia gak nurut sama kebijakan, ih kenapa sih dia bengal banget dikasih tahu apa-apa, ih kenapa sih dia tiba-tiba ngilang, ih ya banyak lah. Nah mungkin sebenarnya masih banyak lagi permasalahan-permasalahan antara ketidaksinkronan anggota dengan pengurus. Karena masalah yang paling utama itu adalah sebuah komunikasi. Sebuah komunikasi yang baik itu bukan hanya diupayakan dan dijaga oleh orang-orang yang hanya punya hubungan pacaran, tapi sebenarnya komunikasi yang baik itu harus dijaga bagi kita sebagai manusia yang memiliki sosialisasi yang tinggi. Ya, kita kan makhluk sosial gitu maksudnya. Nah, dengan adanya sebuah komunikasi, sehingga informasi dan koordinasi itu akan jelas. Semua permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan organisasi ataupun hal yang berdampak terhadap organisasi itu akan mudah dipecahkan ketika komunikasi dan koordinasinya memang sudah bagus. Nah, tapi bukan itu yang mau gue bahas. Yang mau gue bahas terkait julidnya anggota ataupun julidnya pengurus organisasi. Tapi sebenarnya ini menjurus terhadap organisasi yang non-profit. Atau bisa dikatakan kayak organisasi mahasiswa, organisasi pemuda, organisasi siswa, volunteer, dan segala macam. Jadi bisa dikatakan ya organisasi non-profit lah gitu. Mereka tuh yang dibayar ketika sesudah beresnya sebuah acara atau bahkan beresnya sebuah masa periode organisasi itu dibayar dengan respect bang, bagus, mantep banget acaranya, mantep banget periode kepengurusannya, dibayar itu doang. Nah jadi sebenarnya permasalahan terkait problematika anggota dan pengurus itu karena tadi ya tidak ada komunikasi dan koordinasi yang baik. Anggota ngejulidin pengurus, pengurus ngejulidin anggota. Untuk mencari jalan keluarnya yaitu sama-sama menurunkan ego. Anggota menurunkan egonya biar diaku di dalam organisasi, dan si pengurus menurunkan egonya bahwa dia memiliki sebuah kebijakan, memiliki sebuah pengaruh, memiliki sebuah jabatan. Ketika dua-duanya menurunkan ego, nanti akan bertemu untuk memecahkan suatu masalah. Terus gue mau ngasih pandangan nih buat anggota-anggota yang sering julid kepada pengurusnya. Sebenarnya pengurus bukan melupakan anggotanya, bukan merasa sok jadi pengurus, bukan lupa sama anggotanya.
atau berniat jahat kepada anggotanya. Tetapi terkadang seperti ini. Dalam sebuah ketentuan di mana anggota tuh sudah harus patuh dan taat kepada pengurus, kepada pemimpinnya. Nah, kalau semua anggota sudah memiliki prinsip seperti itu, maka pengurusnya harus baik, pengurusnya harus pintar dalam mengelola ataupun mengoptimalisasi anggotanya. Terkadang banyak pengurus yang tidak memikirkan anggotanya. Terkadang banyak pengurus yang hanya memikirkan bagaimana terciptanya sebuah tujuan organisasi atau lebih kecilnya tujuan sebuah acara tanpa memikirkan kemampuan dari si anggotanya. Nah, dari situlah muncullah sebuah persepsi-persepsi liar di mana anggota ngejulidin pengurus. Nah, buat anggota sebenarnya berikan kemampuan terbaik kalian. Karena tingkatan dari manajer itu ada 3 menurut ilmu manajemen, yang dimana ada bottom, middle, dan top. Berikut pun ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya pun berbeda. Untuk bottom yang paling bawah itu lebih banyak teknis daripada konsep. Kalau yang middle sama rata, konsep dan teknis. Tapi kalau udah top, itu tuh lebih banyak konsep daripada teknis. Soalnya seperti ini logikanya. Para ketua itu kan sudah masuk ke tingkatan manajer. Mereka sudah dituntut untuk memikirkan sebuah konseptual. Misalnya kepala divisi atau kepala departemen itu kan memikirkan sebuah konsepan bagaimana melaksanakan sebuah kegiatan. Kalau yang top manajernya itu misalnya ketua organisasinya, bagaimana merancang 1 tahun misalnya ataupun 1 periode organisasi itu berjalan, mau dibawa ke arah mana, mau seperti apa arah geraknya. Nah, mereka tuh lebih memikirkan konseptual seperti itu. Lebih memikirkan mau diisi apa saja selama 1 periode berjalan. Kegiatannya apa saja, bimbingannya apa saja, pelatihannya apa saja. Berikut pun harus dipikirkan dari segi manajerial, sumber daya internal, kayak sumber daya manusianya, sumber daya keuangannya, sumber daya apalagi ya, banyak, maksudnya sumber daya lah. Optimalisasi sumber daya seperti apa. Terus berpikiran bagaimana jika organisasi dalam keadaan terpuruk, ketika organisasi jatuh harus seperti apa. Itu resiko-resiko pun harus dipikirkan oleh setiap manajer, baik bottom, middle, ataupun top. Nah, itulah yang harus diketahui oleh para anggota, yang dimana manajer itu harus memikirkan sebuah konseptual. Kenapa seperti itu? Karena kalau setiap manajer, entah bottom atau middle ataupun top, memikirkan ataupun turun malah melakukan sebuah kegiatan teknis, nanti konseptualnya nggak ada yang mikirin. Nanti arah geraknya nggak ada yang mikirin. Jatuhnya nanti kehilangan arah. Jatuhnya nanti jadi nggak nentu. Organisasi ini akan dikenal seperti apa, organisasi ini akan ke arah mana, kalau nggak ada yang memikirkan sebuah konsepnya. Nah, seperti itu yang harus dipahami oleh anggota. Sehingga jangan sampai kejadian anggota ngejulidin kepala divisi, maksudnya manajer-manajernya di organisasi, itu cuman karena si manajernya nggak ikut turun langsung ngerjain sebuah hal yang teknis. Kayak misalnya bikin acara, udah itu mah bukan tanggung jawab manajer, itu mah tanggung jawab si anggota acara tersebut. Manajer tugasnya apa? Manajer nanti tugasnya membandingkan, compare gitu.
dengan apa yang dia sudah rencanakan. Terus manajer tugasnya apa? Evaluasi dan memberikan sebuah solusi. Udah sampai situ. Bener-bener mengandalkan sebuah pemikiran, mengandalkan sebuah pengetahuan dan keahlian soft skill dia. Nah, seperti itu ya tugas manajer yang harus diketahui oleh anggota. Nah, di satu sisi lain juga seorang pemimpin itu harus mengetahui kondisi dari anggota. Optimalisasi anggotanya seperti apa. Pemimpin juga harus yang paling penting karena ini dalam sebuah organisasi yang tidak menghasilkan sebuah profit adalah bagaimana cara memanusiakan manusia. Bukan terkait tujuan sebuah organisasi, tetapi bagaimana menjaga sebuah silaturahmi. Untuk apa kita menjunjung tinggi mengupayakan tujuan organisasi, tetapi pada akhirnya nanti ada sebuah silaturahmi yang terhenti. Ada sebuah jadi nggak kenal karena sakit hati, jadi marah, atau malah jadi musuhan, jadi berantem. Itu kan jangan sampai seperti itu. Itu misalnya gara-gara pemimpinnya yang tidak tahu diri, pemimpinnya yang tidak mengevaluasi ataupun merefleksi diri sendiri. Jadi itu juga tugas seorang pemimpin, bukan hanya sebuah konseptual. Tetapi itu adalah gambaran pemimpin secara umum yang diajarkan banyak orang, dimana orang-orang pasti mengajarkan menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mensejahterakan anggotanya, pemimpin yang mendengarkan keluhan anggotanya, pemimpin yang bisa memberikan sebuah semangat dan apresiasi kepada anggotanya, bukan hanya memberikan sebuah punishment ataupun memberikan sebuah tekanan saja. Tapi pada idealisnya ya, seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang adil dan seorang pemimpin yang tidak menzalimi anggotanya.